Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu, tetap semangat. Meski dalam masa pandemi ini kita tetap semangat mengikuti kegiatan IHT ini. IHT Sekolah Penggerak ini menginjak ke hari yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, kita buka saja kegiatan hari ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk meningkatkan semangat kita hari ini, kita tingkatkan imun kita dengan ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar semangat. Baik, ada yang mau membantu untuk memandu ice breaking kita hari ini? Bu Eli? Boleh. Ah iya, silakan Bu Eli. Iya, siap. Boleh. Ibu-ibu yang hebat, yang saya hormati, biar tambah semangat dalam pelaksanaan IHT hari ini, kita bernyanyi bersama-sama, yaitu Topi Saya Bunda, dengan menggunakan gerakannya ibu-ibu. Siap? Siap. Ya. Baik. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang yang kedua, kalimat topinya diganti dengan ya. Siap. Siap? Ya. Saya. Mana ibu-ibu suaranya? Dia dibuka mulutnya ibu. Bunda. Saya. Kalau tidak bukan kalau saya. Baik ibu hebat, terima kasih. Bu, kita ke materi selanjutnya dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kita akan lanjut ke materi capaian pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Mimi Sadiah SPD MPD. Kepada Ibu Mimi disilakan. Terima kasih Bu Ade Supartini MPD yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pelatihan pada hari ini. Masih semangat ibu-ibu hebat semuanya? Semangat Bu. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali dalam kesempatan IHT hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Tidak ada maksud untuk menggurui, namun kita semua pada akhirnya nanti akan diberi kesempatan untuk memaparkan materi pada rekan-rekan kita semua. Mungkin karena saya lebih awal mengetahuinya sehingga saya diberi kesempatan ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di 3 hari kemarin kita telah membahas banyak materi, dari mulai dengan orientasi pelatihan, dari mulai dengan Merdeka Belajar, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin kita masuk pada capaian pembelajaran. Izinkan saya untuk men-share screen materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Sudah terlihat ya. Ini ya Bapak Ibu, pada kesempatan ini capaian pembelajaran pada IHT ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Sebagai pembukaan, capaian pembelajaran itu sangat penting
ya, sangat penting Bapak Ibu agar kita bisa mengetahui hasilnya. Dan untuk mengetahui apa sih capaian pembelajaran itu, sebelumnya kita akan membuat Bapak Ibu paham dari awal sampai akhir. IHT ini atau pelatihan ini bertujuan di akhir sesi nanti peserta mampu, satu, menjelaskan konsep capaian pembelajaran dengan menggunakan pemahaman sendiri. Yang kedua, memahami posisi dan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan dan pembelajaran. Yang ketiga, memahami latar belakang adanya capaian pembelajaran. Yang keempat, memahami tujuan adanya capaian pembelajaran dan pengaturan capaian pembelajaran. Itu Bapak Ibu tujuannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya bisa Bu. Ya. Selanjutnya agenda kita pada IHT ini sudah biasa ya Bapak Ibu, menjawab pertanyaan, eksplorasi, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi konseptual. Ini mungkin Bapak Ibu bisa Bapak Ibu hebat baca di layar. Nah, selanjutnya mulai dari diri, saya akan membagikan link di WA Group. Ini ada 3 pertanyaan yang harus Bapak isi. Kesepakatannya 10 menit ya Bapak Ibu. Bisa dikerjakan. Semangat Bapak Ibu. Semangat Bu. Ya, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam waktu 10 menit kurang, Bu Ade Supartini, Bu Eli, Bu Maya sudah banyak yang masuk kepada saya jawabannya. Terima kasih. Kita lanjutkan pada eksplorasi konsep Bapak Ibu. Ini sebagai pengantar, capaian pembelajaran atau CP merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan CP ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Tulisan ini menjabarkan tentang mengapa capaian pembelajaran merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik. Perbandingan terhadap kurikulum di Indonesia difokuskan pada analisa standar isi dan relevansinya dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia. Nah, pengantar ini bisa Bapak Ibu baca lebih jelas lagi pada link artikel yang akan saya bagikan kembali melalui WA Group Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi konsepnya, secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada suatu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu ada tujuan capaian pembelajaran dari mulai PAUD, tingkat SD sampai SMA. Mungkin pada kesempatan ini kita akan mempelajari tujuan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkatan kita, yaitu tingkat SMP. Nah, ini Bapak Ibu eksplorasi konsepnya. Ada prinsip pembelajaran, ini yang harus betul-betul dipahami oleh kita semua. Ada 2 prinsip pembelajaran. Yang pertama, terukur dan spesifik. Dalam proses penerapan prinsip terukur dan spesifik tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, keterampilan generik. Yang kedua, dari prinsip pembelajaran adalah fleksibel. Suatu proses dan tahap belajar siswa. Capaian pembelajaran membawa perubahan dan dalam pendekatan pembelajaran di kelas yang berfokus kepada guru menjadi fokus kepada siswa. Itu perbedaannya Bapak Ibu, dari mulai fokus kepada guru sekarang lebih fokus kepada siswa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, rumusan capaian pembelajaran itu ada dalam bentuk penulisan
ada integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini Bapak Ibu yang mungkin menjadi perbedaan dalam kurikulum sekolah penggerak mengenai capaian pembelajaran. Sengaja saya buat warnanya agar menjadi penguatan kita, mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi bertujuan menjadikan siswa berprofil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin kalau saya menjelaskan lebih jauh itu akan lama ya Bapak Ibu. Sekarang saya izin kembali untuk men-share screen salah satu video dari guru kebanggaan sekolah kita, yaitu Pak Dadang Sukandi, agar apa yang saya sampaikan mungkin agak lebih dipahami oleh Bapak Ibu dengan melihat tayangan video Pak Dadang berikut. Bisa Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Masih semangat ya Bu Eli? Bisa. Ya, terima kasih. Izin ya. Terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Bisa terdengar Bapak Ibu? Suaranya sudah ada. Ada ya. Terima kasih Bapak Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Semoga sehat walafiat dan dilancarkan dalam aktivitas serta tercapai segala tujuan. Yang baru bergabung silahkan subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Kembali lagi pada program Sekolah Penggerak. Kali ini saya sajikan tentang komponen capaian pembelajaran. Dengan mengutip pendapat Dikti, yang dimaksud dengan capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Komponen capaian pembelajaran meliputi rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Rasional mata pelajaran memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Tujuan mata pelajaran merupakan kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Adapun karakteristik mata pelajaran merupakan deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Sementara itu, capaian pembelajaran setiap fase merupakan deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan peserta didik. Adapun pembagian fase dalam capaian pembelajaran meliputi fase A yaitu SD kelas 1 dan kelas 2, fase B SD kelas 3 dan kelas 4, fase C SD kelas 5 dan kelas 6, fase D SMP kelas 7 sampai kelas 9, fase E SMA kelas 10 dan fase F SMA kelas 11 dan 12. Dari penjelasan tersebut dapat dicontohkan pada fase D untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terdapat 4 elemen, yaitu menyimak, membaca, dan pemirsa, berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Nah, itu tadi komponen capaian pembelajaran kurikulum sekolah penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas penjelasan dari Pak Dadang Sukandi barusan Bapak Ibu? Jelas Bu. Ya, terima kasih banyak. Nah, itu salah satu penjelasan Pak Dadang Sukandi mengenai capaian pembelajaran. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan kepada kegiatan berikutnya, apakah ada yang
ingin Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan atau kita sharing Bapak Ibu yang hebat semuanya, silahkan. Seperti itu mungkin dilanjutkan dengan sharing sambil menunggu nanti kita lanjutkan pada tahapan berikutnya atau kegiatan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Baik Ibu Mimi, ini mungkin kita membuka sesi tanya jawab ya Bu. Iya betul Bu Ade sebagai moderator. Terima kasih, bagus sekali. Enggak. Ya, silakan Bapak Ibu hebat. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai capaian pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Mimi, silakan Bapak Ibu bisa memijit tombol raise hand di tombol yang berbentuk tangan ya Bapak Ibu di layar laptopnya. Dipijit tombol raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya? Ibu Eli, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Bu Saada? Oh, ini Bu ada dari penanya, Bu. Ada yang di kolom chat, Bu Mimi. Izin saya bacakan ya, Bu. Oh iya, mangga. Terima kasih, Bu. Mangga. Ya, ini ada yang bertanya, bagaimana agar capaian pembelajaran atau prinsip pembelajaran itu sesuai dengan prinsip fleksibel, artinya yang sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Gitu. Ya, silakan Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Sebelumnya mungkin dari peserta IHT yang lain mau menambahkan atau menjawab pertanyaan tersebut, saya kembalikan dulu, Bu, Ibu moderator, saya kembalikan dulu kepada peserta. Tadi dari Ibu ada pertanyaan yang dibahas mengenai prinsip fleksibel. Nah, seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya, berarti para peserta yang hebat ini, ibu-ibu hebat ini menyimak apa yang tadi disampaikan. Silakan ada yang mau menjawab dulu terlebih dahulu. Bu Eli atau Bu Saada mungkin? Oh ya udah siap. Kalau ya, fleksibel itu mungkin disesuaikan proses capaian pembelajaran seperti yang Pak Dadang Sukandi tadi sampaikan, disesuaikan dengan fasenya gitu. Itulah prinsip capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan fasenya. Ada fase dari mulai PAUD tadi, ada SD, SMP, dan SMA. Itu prinsip capaian pembelajaran yang fleksibel. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menambahkan materi yang akan saya bagikan kembali. Izin membagikan layar kembali sebentar Bapak Ibu, sebelum saya masih memiliki waktu 20 menit ya Bu. Sebentar saya izin kembali untuk membagikan layar. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh materi ini agar lebih jelas lagi, serta Bapak Ibu bisa untuk menyelesaikan tugas IHT ini. Maaf Bapak Ibu, karena ini merupakan bagian dari pelaksanaan IHT. Jadi saya bukan berniat untuk membebani, tapi ada tugas juga yang harus Bapak Ibu nanti selesaikan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada di sini mengenai nah ini Bapak Ibu untuk ruang kolaborasi. Ini tugasnya nanti bisa Bapak Ibu unduh pada link yang akan saya bagikan. Selanjutnya ini dikerjakan sesuai dengan kesepakatan di awal ya Bapak Ibu. Kita sepakat untuk menyelesaikan setiap tugas di hari kegiatan IHT itu pada jam 10 malam. Jadi saya ingatkan kembali, mungkin nanti Bapak Ibu silakan berkolaborasi bersama peserta yang lainnya. Nah, itu aja Bapak Ibu. Sebagai akhir dari kegiatan materi hari ini, Bapak Ibu bisa lebih paham lagi dengan Bapak Ibu melihat link yang sudah saya bagikan. Nah, itu mungkin materi untuk hari ini. Terima kasih. Ini sampai jumpa di sesi selanjutnya. Izin hentikan berbagi.
Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan lagi kegiatan ini kepada moderator. Silakan Ibu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mimi sebagai pemateri yang telah menyampaikan materi capaian pembelajaran yang sangat bermanfaat sekali bagi kita dalam IHT ini ya. Bapak Ibu, semoga kita bisa mengaplikasikan capaian pembelajaran ini dalam pembelajaran kita selanjutnya di kurikulum sekolah penggerak ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat telah mengikuti rangkaian kegiatan hari ini. Kita tutup acara dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Besok kita akan bertemu kembali dalam kegiatan IHT dengan pemateri yang lain. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap sehat, jaga selalu kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.